Saya melakukan ritual pelet mangkok merah. Biasanya setelah pemotongan ayam cemani itu ada ditempatkan di altar ini. Di dalamnya juga udah ada foto target sama darah ayamnya. Dan ada juga seperti rambut, kuku itu udah dicampurkan di dalamnya dan akan dilakukan proses ritual selama 7 hari berturut-turut. Kepada cinta yang tak tersentuh, bacalah mantra pelumpuh jiwa. Atau, mintalah bantuan si mangkok merah agar benih cinta subur segera. Inilah pelet ampuh yang bukan hanya langka, tapi konon tidak semua praktisi spiritual mampu melakukannya. Sebab pelet mangkok merah meramu semua mantra pelet dari seluruh Nusantara. Lantas, seperti apa ritual pelet mangkok merah? Benarkah mampu menembus dimensi apapun sehingga tak terhalang laut dan daratan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Cinta memang terkadang tak terjangkau sehingga membutuhkan perantara untuk menyentuhnya. Peran inilah yang diambil oleh pelet mangkok merah yang masuk kategori pelet ampuh. Langka karena tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Apalagi sejumlah syarat yang harus dipenuhi, termasuk menyiapkan ayam cemani asli yang bukan sekadar serba hitam, tapi juga berasal dari leluhur ayam cemani. Pemirsa Ganjil Misteri, saat ini saya Ki Gini Seketi ingin melakukan ritual pelet mangkok merah. Nah, kita masuk dulu ke ruangan ritual. Jadi di sini adalah tempat di mana saya melakukan ritual pelet mangkok merah. Biasanya setelah pemotongan ayam cemani itu ada ditempatkan di altar ini. Di dalamnya juga udah ada foto target sama darah ayamnya. Nah, di sini udah ada darah ayam yang sudah akan diritualkan dan ada juga seperti rambut, kuku itu udah dicampurkan di dalamnya dan akan dilakukan proses ritual selama 7 hari berturut-turut. Nama mangkok merah sesungguhnya berasal dari alat yang dipakai berupa mangkok warna merah. Tapi di balik itu ada makna yang sangat dalam karena pelet ini mewadahi banyak mantra yang berasal dari segala penjuru Nusantara. Nah, kenapa menggunakan mangkok merah? Karena ini ciri khas kita Kalimantan menggunakan mangkok merah untuk sebagai media di mana kita ritual. Tapi di sini juga ada gabungan seluruh ilmu pelet se-Nusantara kita lakukan di sini. Mulai dari seperti ini ada namanya kalau dibilang itu gasing tengkorak. Nah, gasing tengkorak ini adalah salah satu pelet ataupun sihir yang dilakukan oleh salah satu dukun yang ada di Sumatera Barat. Dan juga ada kombinasi lainnya seperti jaran goyang, lintrik, itu dilakukan juga di mangkok merah tersebut. Menjadi pelet yang masyhur di kalangan praktisi spiritual, mangkok merah dikenal memiliki kualitas yang baik. Dilakukan dengan perhitungan matang, termasuk memperhatikan hari naas peminta pelet mangkok merah. Mampu menembus sukma dengan halus, sehingga segala urusan perasaan
mampu diatasi. Jadi macam-macam ya, mulai dari orang yang pacaran, terus ada juga yang dari rumah tangga yang istrinya kabur ataupun suaminya yang kabur, nikah lagi atau sebagainya lah. Itu masalahnya lebih ke arah percintaan, putar giling, terus untuk mengikat perasaan seseorang. Ada juga yang memang cintanya ditolak jika dia belum menikah atau pacaran ya. Untuk ritual mangkok merah itu dilakukannya memang dalam perhitungan yang matang. Kita harus ngitung dulu tari naas si target, terus juga hari-hari baik yang dilakukan untuk ritual. Pelet mangkok merah dikenal sebagai pelet dengan klasifikasi tinggi. Tapi benarkah pelet ini mampu bertahan selamanya? Adakah pantangan yang harus dihindari peminta pelet? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pelet mangkok merah memang hanya bisa dilakukan sedikit praktisi spiritual. Syarat yang berat serta perhitungan yang jeli membutuhkan kematangan seorang spiritualis. Pemakai jasa pelet ini juga harus menanggalkan semua pikiran, terutama memikirkan calon pasangan yang ditarget. Peminta pelet pada kondisi-kondisi tertentu sesungguhnya harus dipingit agar seluruh proses berjalan lancar, sehingga membuat pelet ini menancap sempurna, manjur, dan abadi. Kalau untuk hasil dari pelet mangkok merah ini sifatnya itu lebih permanen, jadi emang dia tahan lama. Orang yang ingin melakukan ataupun meminta jasa pelet mangkok merah itu biasanya tidak boleh memikirkan target sama sekali. Jadi kalau dulu itu pelet itu dilakukan dan si peminta pelet ini harus dipingit dulu. Jadi dipingit, diasingkan dari keramaian agar dia tidak memikirkan si target, dan nantinya diharapkan si target ini akan tergila-gila mencari keberadaan si peminta pelet ini. Kemampuan pelet mangkok merah dianggap paling mumpuni karena memiliki energi dari sejumlah pakem pelet. Berjenis-jenis pelet tua bisa ditemukan dalam mangkok merah yang membuatnya mampu bekerja secara maksimal sebagai pendobrak sukma. Mantra jaran goyang yang bisa menjadikan sasaran tergila-gila juga bisa ditemukan dalam mangkok merah. Itu yang membuatnya selalu mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Jadi ada pelet yang memang tingkatan kekuatannya itu cuma bisa di daerah tertentu, dan ada juga memang pelet yang bisa menembus bahkan ke luar negeri, dia bisa gitu loh. Jadi emang macam-macam jenis-jenis pelet ini, ada yang bisa dilakukan untuk satu area doang, ada yang bisa untuk menyeberang pulau bahasanya itu. Ada pakem-pakem tertentu, ilmu-ilmu tertentu ini yang tidak bisa menyeberang pulau. Ada juga yang bisa, dia jagonya cuman di daerah tertentu nih, cuman bisa di situ aja, nggak bisa kalau targetnya misalnya di luar kota ataupun di luar pulau. Dia tidak bisa menembus jarak jauh. Dia peletnya cuma bisa untuk orang-orang terdekat yang satu daerah gitu. Jadi di mangkok merah ini udah lengkap semuanya. Jadi udah ada yang dari mulai ada semar mesem, ada gasing tengkorak, ada jaran goyang, lintrik, dan itu ngebuat semuanya itu berfungsi dan permanen. Kalau jaran goyang sendiri biasanya digunakan ada di dalam peti ini. Jadi itu emang dibungkus dan dilakukan itu di saat saya ritual. Jadi ada yang kalau kayak gini-gini masih boleh diperlihatkan, tetapi ada beberapa pakem yang tidak diperlihatkan. Gitu. Seperti gasing tengkorak sendiri boleh dilihat tapi tidak boleh dipermainkan di depan kamera ataupun dipertunjukkan.
Salah satu unsur pelet mangkok merah yang juga sangat langka adalah gasing tengkorak. Tradisi pelet dari bumi Suwarna Dwipa ini memiliki unsur yang tidak mudah ditemukan. Seperti namanya, tengkorak yang di dalam bejana keemasan itu berasal dari ritual panjang. Juga kain kafan yang diambil lewat proses mistik yang tidak sembarangan. Ilmu langka gasing tengkorak semakin lengkap dengan mantra Semar Mesem yang khas tanah Jawa. Kalau untuk gasing tengkorak sendiri memang dibuat dari tengkorak asli dan talinya pun dari tali kafan langsung yang kita ambil zaman dahulu gitu loh. Waktu tirakat atau waktu mencari keilmuannya gitu. Ada juga biasa kita menggunakan ajian Semar Mesem juga. Semar Mesem seperti yang di belakang ini. Ya, ini. Biasa digunakan juga untuk sebuah ritual dari tuahnya. Tuahnya digunakan untuk membuat orang yang tidak suka ini menjadi cinta, suka, dan terpikat oleh si peminta pelet. Ini Semar Mesem yang biasa digunain untuk ritual. Memang umurnya lumayan tua. Cuman kita menggunakan tuah dan ajian-ajian tertentu. Ini cuman sebagai media untuk dimana tuahnya itu membantu saat ritual gitu aja. Lantas, adakah pantangan yang harus dihindari peminta pelet mangkok merah? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ritual pelet mangkok merah yang dilakukan Ki Geni Seketi biasanya membutuhkan waktu yang tidak panjang. Hanya sepekan, mantra pelet mangkok merah sudah mulai terasa dampaknya. Hanya kadang-kadang saja membutuhkan waktu yang lebih lama untuk target-target tertentu. Tingkat kegagalannya ditentukan oleh si peminta pelet yang membutuhkan kepasrahan total tanpa mengingat orang yang ingin dipelet. Kalau proses sendiri itu berjalannya biasanya sekitar 7 hari berturut-turut sampai memang target ini kena. Kalau gagal itu kita bisa lihat dari si peminta pelet karena kita dari awal sudah memberitahu kegagalannya bisa terjadi jika si peminta ini seperti tidak bisa menahan rasa kangennya, terus dia bucin, dia nggak bisa lupa. Itu yang membuat proses pelet ini menjadi lambat. Terus ada juga yang unik dari gasing tengkorak sendiri, itu dari mantranya itu sudah sangat kuat dan kita bisa tahu arti dari mantranya. Sebenarnya masih banyak lagi yang memang kita menggunakan juga di sana. Kekuatan dari pusaka-pusaka bahkan benda-benda bertuah yang ada di sebelah sini. Ini memang dari jalurnya bisa dibilang jalur yang menggunakan kekuatan sihir ataupun kekuatan ilmu hitam. Peminta pelet memang dilarang memikirkan orang yang akan dipelet. Sebab selain mempengaruhi proses pemeletan, sikap ini juga bisa berakibat buruk. Atau malah mantra pelet justru berbalik arah menyerang dirinya sendiri. Nah, jadi pelet ini juga bisa berbalik ke si peminta pelet. Jadi dia bisa berbalik jika di saat proses ritual si peminta pelet ini tidak bisa menahan rasa yang ada di hatinya. Jadi emang berambisi banget, terus dia juga bucin, malah dia yang bucin, dia yang kepo, nyari tahu tentang si target, dia nyari-nyari. Padahal pakem pelet ini orang yang meminta harus dipingit. Proses pemingitan ataupun proses pengasingan itu biasanya mulai dari 7 hari sampai 40 hari. Itu si peminta pelet tidak boleh untuk memikirkan si target.
Jika dia terlarut, jika dia pas dia teringat, dia terlarut sampai dia nangis, sampai dia sedih, sampai dia galau, inilah yang bakal membuat pelet ini berbalik ke si peminta pelet. Tapi mungkinkah memetik cinta lewat bantuan ilmu pelet memiliki karma buruk? Jadi karma ataupun karma buruk bakal terjadi kepada seseorang yang melakukan pelet jika dia tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan cinta, ataupun tidak memanusiakan manusia. Makanya saya sarankan orang yang meminta pelet kemanapun, bukan sama saya saja, mungkin ke praktisi pelet lainnya, untuk mencoba memanusiakan manusia yang sudah kita pelet, yang sudah kita minta, yang sudah kita ikat sukmanya, seperti memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, dan kalau dia butuh materi ya materi gitu. Nah biasanya saya lebih menyarankan orang-orang yang sudah meminta pelet, begitu target udah dapat dan mereka udah nikah, peletnya dilepas gitu. Jadi biar perjalanannya itu alami dan mengalir normal lah, seperti layak biasanya. Pelet mangkok merah menjadi buruan para pemuja asmara karena mampu menjadi perantara untuk cinta yang tak tersampaikan. Pelet jenis ini mampu menembus ruang dan waktu, sehingga tingkat keampuhannya bisa diandalkan. Itu yang membuat si mangkok merah menjadi primadona. Apalagi tidak semua praktisi bisa mengerjakannya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.